Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Ibu Pepi Sri Anjasari dina mata pelajaran Basa Sunda di kelas 12. Nah, dina pertemuan anu kadua ieu urang masih bakal ngabahas materi ngeunaan bahasan tradisi Sunda. Lamun minggu kamari hideuk diajar ngeunaan bahasan, minggu ayeuna urang ngabahas materi anu judulna nyaeta tradisi Sunda. Naon sih ari tradisi? Tradisi hartina adat kabiasaan atawa tali paranti anu turun-tinurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina hirup kumbu masyarakat. Tradisi biasana geus jadi kabiasaan masyarakat ti baheula anu diwariskeun ti kolot ka anakna, bisa ku cara lisan, kalakuan, atawa tulisan. Maksudnya seperti apa? Nah, tradisi di sini merupakan suatu adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih dilaksanakan oleh masyarakat sampai sekarang. Nah, untuk mewariskan budayanya itu, tradisi itu diturunkan dari nenek moyang kepada anaknya, kepada turunan-turunannya dengan cara lisan, tulisan, atau perlakuan. Rupa-rupa tradisi. Anu kahiji aya tradisi anu patali jeung siklus kahirupan. Ti mimiti lahir, budak, sawawa atawa dewasa nepikeun ka maot. Tradisi ini berkaitan dengan siklus kehidupan manusia dari pertama dia lahir menjadi anak-anak, dewasa, sampai ke meninggal. Anu kadua nyaeta tradisi anu patali jeung religi atau agama. Tradisi yang berkaitan dengan agama. Anu katilu nyaeta tradisi anu patali jeung adat. Tradisi yang berkaitan dengan adat istiadat. Anu kaopat tradisi anu patali jeung kajadian anu penting atawa peristiwa alam. Tradisi yang berkaitan dengan kejadian penting atau adanya peristiwa alam. Contoh tradisi anu patali jeung siklus hirup. Anu kahiji aya tingkeban. Dalam bahasa Indonesia disebut upacara 7 bulanan. Dilaksanakan ketika umur janin dalam kandungan itu memasuki usia 7 bulan. Anu kadua aya ekahan. Dalam bahasa Indonesia yaitu akikah. Dilaksanakan dari 7 hari setelah bayi tersebut lahir dan kemudian diberi nama. Anu katilu sunatan. Dilaksanakan ketika seorang anak itu sudah cukup umur untuk disunat. Anu kaopat kawinan atau pernikahan. Dilaksanakan ketika seseorang sudah cukup umur untuk membangun rumah tangga. Anu kalima tahlilan atau tahlil. Dilaksanakan untuk mendoakan seseorang yang sudah meninggal. Biasanya waktu dilaksanakannya yaitu hari ketiga, hari ke-7, 40 hari, sampai ke 1 tahun. Contoh tradisi anu patali jeung religi atau agama. Dilaksanakan ketika bulan Muharram. Nyaeta Muharraman. Memperingati tahun baru Islam. Yang kedua di bulan Mulud atau Maulid. Tradisinya disebut Muludan. Untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada di bulan Rajab atau Rajaban untuk memperingati Isra Miraj. Keempat ada di bulan Ramadan, yaitu kita melaksanakan ibadah puasa, diawali dengan kita keramas bersih-bersih. Kemudian ada tradisi pukul bedug dan ada tradisi ngabuburit menunggu datangnya buka puasa. Lalu ada di bulan Sapar adanya tradisi Rebo Wakasan atau untuk menolak bala atau menolak musibah. Yang terakhir yaitu bulan Rayagung atau Zulhijjah
kebetulan masuk di bulan ini, yaitu adanya kepercayaan bahwa pernikahan di bulan ini bakal lebih bagus. Contohnya kita bisa lihat sendiri setelah Idul Adha banyak sekali orang-orang yang melaksanakan pernikahan. Rupa tradisi anu katilu nyaeta tradisi anu patali jeung adat. Biasanya ditemui di kampung-kampung adat. Contohnya ada Kampung Duku dan Kampung Pulo yang berada di Garut, Kampung Naga di Tasikmalaya, Kanekes di Baduy, Kampung Mahmud di Bandung, Kampung Cirende di Cimahi, dan lain-lain. Tradisi ini bersifat lokal, jadi hanya ditemui di tempat tersebut. Sebagai contoh, di kampung adat Cirende Cimahi, makanan pokoknya itu bukan nasi, tetapi sampe atau singkong. Kepercayaannya yaitu mereka memeluk Sunda Wiwitan. Rupa tradisi nu kaopat nyaeta tradisi anu patali jeung kajadian penting atau kajadian alam. Nah, tradisi ini sifatnya kontemporer atau sewaktu-waktu atau kondisional. Dilaksanakan ketika dirasa masuk waktunya. Contohnya seperti ada tradisi hajat laut yang tujuannya merupakan ungkapan rasa syukur nelayan untuk hasil lautnya. Atau ada tradisi ruat bumi yang dilaksanakan untuk menolak bala atau menolak musibah yang ada di Kampung Banceuy, Ciater, Subang. Setelah kalian mengetahui rupa-rupa tradisi, sekarang kita akan membahas bentuk tradisi. Tradisi yang pertama yaitu upacara atau ritual atau seremoni. Contohnya upacara serentaun yang ada di Cigugur, Kuningan, Ngalaksa, Rancakalong, Sumedang, Nyangku, Panjalu, Ciamis, Seba, Kanekes, Baduy, hajat laut atau nadran di Cirebon. Bentuk tradisi yang kedua yaitu adanya hukum, aturan, larangan atau kapamalian. Contoh, adanya larangan untuk datang ke hutan, Pacaduan Kaleuweung, Kampung Dukuh, Garut. Teu meunang nabeuh goong, dilarang memukul gong, ada di Kampung Pulo, Cangkuang, Garut. Teu meunang ngadahar hulu hayam, dilarang memakan kepala ayam, adanya di Banjarwangi, Garut. Bentuk tradisi yang ketiga yaitu merupakan simbolisasi atau perlambangan. Contohnya adanya tradisi membuat kupat dalam hari Lebaran atau Idul Adha. Adanya rumah yang jumlahnya hanya 6 dan 1 masjid di Kampung Pulo. Adanya jimat tolak bala yang disimpan di atas pintu. Oke, untuk materi pedaran budaya Sunda ini sudah selesai. Jadi, jika ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung japri ibu melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.